Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setiawan Modeong dari kelas 6TI1 NIM 1702432. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mendemokan job dari modul 6, yaitu IDS, Port Sentry, dan juga Honeypot. Nah, IDS ini adalah sebuah software yang bertugas untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi apa yang dilakukan oleh klien atau attacker, yang kemudian kita bisa baca atau kita bisa analisa si attacker ini atau si klien ini melakukan apa, seperti itu. Itulah fungsi dari IDS atau Intrusion Detection System. Nah, di sini akan melakukan dua cara, yaitu yang pertama adalah Port Sentry. Port Sentry ini akan membaca IP daripada klien atau attacker. Nah, dia akan menangkap IP-nya ketika klien melakukan port scanning ya, atau Nmap dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah honeypot. Honeypot ini berfungsi juga hampir sama, tapi di sini dia akan membaca semua aktivitas yang dilakukan oleh si klien atau si attacker. Dia bisa membaca IP, kemudian dia bisa melihat apa kira-kira yang dilakukan oleh si klien atau attacker tadi. Nah, seperti apa cara kerjanya? Langsung saja ke video. Oke, topologi saya dengan satu server, kemudian ada dua klien yang terhubung kepada server. Server memiliki IP address seperti ini. Ya, address 50.1. Nah, kemudian pada klien 1 memiliki IP 50.10. Ini untuk klien 1. Kemudian pada klien 2 memiliki IP 50.2. Oke, kita coba dari klien 2 ping ke server 50.1, jadi ya. Kemudian ke klien 1 ya, berhasil juga. Oke, langsung saja kita ke percobaan Port Sentry. Pertama, pada server kita install paket yang namanya apt get install for Port Sentry. Oke. Nah, jika sudah terinstall, kemudian kita konfigurasi /etc/port sentry maksudnya, kemudian port sentry.conf. Nah, di sini yang kita konfigurasi, yang akan kita ganti adalah hanya ini, block UDP yang tadinya 0, ini dua-dua nih. Sebelumnya dua blok UDP dan blok TCP ini 0. Nah, kita ganti dengan 1. Oke. Nah, kalau sudah yang lainnya itu sudah tidak perlu diubah-ubah, hanya 2 tadi ya. Kemudian kita save. Oke. Nah, lanjut. Kemudian kita akan mengkonfigurasi juga pada ignore statiknya. Oke. Kita masuk ke ini. Kemudian ignore .static. Nah, di sini kita akan mengisikan IP address. Nah, di sini kita akan mengisikan IP address yang akan kita tidak blokir gitu. Nah, yang tidak kita blokir di sini adalah klien 1. Artinya nanti klien 1 bisa melakukan koneksi ke server, baik itu ping, melakukan Nmap, scanning, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini sudah kita masukkan IP-nya 50.10. Oke. Nah, kemudian save saja. Lalu kita masuk ke nano/etc/default port sentry. Nah, di sini kita berikan TCP dan UDP. Kalau sudah, kita yes saja. Nah, kemudian kita restart. Pastinya kita restart port sentry, kemudian restart.
Kita restart lagi, port sentry restart. Nah, sudah berhasil kita restart. Nah, kemudian kita akan ngecek apakah sudah jalan ya dengan perintah tail minf /var /log /sys log. Nah, kan di sini jalan. Port sentry is now active, kan? Nih, jalan. Kita keluar saja. Kemudian kita lakukan nmap localhost. Kita akan melihat port-port mana saja yang dibuka. Oke. Oke, berhasil. Nah, ini localhost. Kita melakukan nmap localhost. Port apa saja yang dibuka. Oke, kemudian kita akan coba ya dari klien 1 yang diberikan, yang tidak diblokir tadi kan, IP-nya kita coba ping ke server. Ya, jadi juga kita nmap -s 192.168.50.1. Kita lihat apakah bisa ya. Ya, bisa ya. Nmap -s t 192.168.50.1. Apakah bisa? Kita lihat di root -n. Ya, sudah diblokir. Ya. Ketika si klien 2 melakukan nmap, dia langsung diblokir oleh server karena IP yang tidak diblokir tadi yang dimasukkan di di IP tables hanyalah 50.10 yang diizinkan. Oke, kita coba masuk di hostdeni. Apakah masuk IP-nya secara otomatis? Ya, masuk ya. 192.168.50.20. Nah, coba kita. Nah, kan tidak bisa ini. Lama seperti ini berarti tidak bisa. Coba kita ping. Ping ke server. Nah, tidak bisa juga ya. Kita clear. Kita nmap sekali lagi. Nah, tidak bisa. Ini karena otomatis IP selain 50.10 akan diblokir oleh server. Nah, selanjutnya coba kita hapus IP yang tadi kita ulang. Kita akan melakukan ATCP dan UDP gitu. Oke. Pada rule tadi kita masuk ke hostdeni. Kemudian kita kasih saja pagar di sini. Kemudian Ctrl X, kita simpan. Nah, kemudian kita hapus IP tablesnya, rule-nya. Host, kemudian 92.168.50.20 ya, yang diblokir. Kemudian reject. Nah, kita sudah hapus. Kita coba ya, apakah masih bisa ping. Sebenarnya sudah bisa karena sudah dihapus. Ya, bisa untuk melakukan koneksi ke server dari klien 2 yang telah diblokir tadi, klien 2 atau attacker. Nah, kemudian kita masuk lagi ya ke default port sentry. Ke default port sentry ini ya. Kemudian TCP kita ubah jadi ATCP. Dan AUDP kita save. Nah, selanjutnya kita blockingnya menggunakan IP tables, tapi berbeda caranya. Kita masuk ke portsentry.conf. Nih, nah di sini pada kill hostdeni ya, pada TCP wrapper di bawah. Mana itu? Kita lihat TCP wrapper sini. Yang kill hostdeni all target deni ini kita berikan pagar. Nah, kemudian kita cari kill route yang drop, itu kita aktifkan ya. Nih, ini yang kita aktifkan. Berarti kita hapus pagar. Oke. Selanjutnya kita save. Ya, enter. Kemudian restart port sentry ya. Lakukan service restart. Oke. Nah, kemudian kita lakukan lagi scanning dari PC
ini client 2 attacker. Oke, kita nmap ya. Nah, kemudian oke, ini sudah melakukan prosesnya, sudah melakukan nmap ya. Kita lihat di IP tables min n l ya. Oke, sudah jadi ya ini. Chain forward inputnya ini ya. Kemudian kita lihat prosesnya pada ini nanovar ini ya, nano /var /lib port sentry block ATCP. Nah, ini jadi otomatis dia akan memblok ya kan yang si client 2. Nah, coba kita ke history. History. Nah, ini dia blok semua ini yang IP 50.20, IP selain 50.10 yang sudah dimasukkan tadi di sentry ignore apa namanya, static ya. Oke, port sentry ignore static. Nah, ini karena yang kita izinkan atau kita tidak blokir hanyalah IP client 1 yaitu 50.10. Oke, selanjutnya kedua yaitu honeypot. Pertama yaitu kita download dulu file honeypotnya. Ini di sini ya. Oke, kalau sudah di-download dia akan seperti ini. Tunggu saja prosesnya. Oke, ini berarti sudah terdownload. Coba kita lihat ls. Nah, ya kan sudah terdownload ini Penbox ya. Kemudian karena sudah terdownload ya, kita langsung saja masuk ya ke Penbox-nya. Ya, Penbox ini adalah tools ya untuk menjalankan yang namanya honeypot. Nah, sudah masuk, kemudian kita ls lagi. Nah, kita jalankan yang Penbox RB yang ini. Oke. Dengan perintah titik slash kemudian Penbox. Ya. Penbox RB. Enter saja. Nah, sudah masuk ke toolsnya. Kemudian pilih yang nomor 2 yaitu network tools. Oke. Network tools. Kemudian pilih honeypot ya nomor 3. Nah, sudah. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Yang nomor 1 atau nomor 2 ya. Secara auto dia langsung buat secara otomatis atau kita buat manual. Kita buat manual saja. Misalnya ya. Oke. Port yang ingin kita open misalnya ya 80 yaitu HTTP ya. Kita akan melakukan kita akan tipu klien dengan mengakses ini ya. Ketika mengakses ini, maka kita akan baca kira-kira apa yang dia lakukan, klien lakukan kepada server. Misalnya dia melakukan curl ya, atau dia buka portnya dan lain-lain. Nah, kita enter. Kemudian masukkan pesan, misalnya pesannya ini, ayo mau ngapain. Nah, enter saja. Kemudian yes, save. Kemudian ini enter saja. Oke, kemudian ini ya, kita yes. Oke, honeypot aktif ya pada port 80. Kita coba dari klien. Misalnya kita buka ini, ya. Masukkan IP address daripada server 192.168.1, kemudian kita enter. Ya, timbul seperti ini. Ayo mau ngapain? Dari klien timbul pesan seperti ini. Klien nggak bisa itu untuk melakukan attacking kepada server. Nah, kemudian server bisa rekam. Nah, ini. Nah, usernya si klien melakukan ya sesuatu di Mozilla menggunakan Mozilla Firefox ya. Ini.
ya, tertangkap datanya. Oke. Kemudian misalnya di sini kita lakukan call ya pada port 80. Oke, kita cek apakah terbaca. Nah, terbaca juga nih bahwa si klien melakukan ini. Nah, melakukan call katanya. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh klien itu direkam oleh server, sehingga server atau administrator seorang administrator server itu bisa membaca bahwa oh ternyata diserang gitu. Kemudian kita bisa merekam apa yang dilakukan oleh si si klien seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.